Selamat sore, Pak. Sore mas. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, nggak baik-baik aja. Baik-baik aja. Eh, ada masalah apa Mas bisa datang ke sini? Jadi gini mas, kayak gimana ya? Saya tuh ngerasa jahat banget ke ya khususnya ke perempuan gitu. Soalnya saya sering kayak mempermainkan wanita gitu buat mainan gitu. Buat mainan. Iya, kayak ngerasanya jahat banget. Sebelumnya saya juga nggak sadar gitu ya, tapi akhir ini kayak lama-lama sadar, oh ya ini emang nggak baik buat saya. Jadi kayak saya ngerasa gimana ya, selalu kepikiran gitu kalau malam-malam mau tidur, ini aku kok jahat banget ini ya gitu. Contoh perilakunya seperti apa? Bisa diungkapkan lagi lebih dalam. Kalau buat perilakunya ya kayak gimana ya mas ya, ya sering, contohnya nih kayak udah punya cewek sini terus ada cewek lain mau deketin gitu Ya. ya, kayak gitu lah. Sudah berapa lama Anda lakukan seperti itu? Udah lumayan lama sih mas. Lumayan lama. Iya. Apa yang menyebabkan Anda berperilaku seperti itu? Nggak tahu ya, kayak ketertarikan saya gitu, kayak ini udah dapet nih cewek ini satu, Ya. terus tiba-tiba kayak ih kok yang ini menarik ya gitu. Oh, jadi ada ketertarikan, maksudnya jadi ada ketidakpuasan pada satu wanita betul, seperti iya. itu. Tapi Anda menyadari nggak bahwa itu adalah perbuatan yang tidak bagus? Iya, saya menyadari bahwa itu emang nggak bagus gitu. Kapan terakhir Anda melakukan hal seperti itu? 2 bulan yang lalu sih mas. 2 bulan yang lalu. Iya. Bisa diceritakan bagaimana kronologinya Anda melakukan seperti itu? Yang terakhir aja, Yang terakhir aja gitu. jika Masnya bersedia. Kalau buat cerita ya mas, kayak ini yang terakhir ya. Iya. Yang terakhir saya udah punya satu cewek tuh, udah punya satu cewek, terus ngelihat cewek lain, masih temen dia gitu, masih temen dia, lihat cewek yang lain kayak, oh ya aku juga tertarik sama temennya dia gitu. Terus aku sebenarnya tuh udah sadar kayak, wah ini nggak bagus nih, nggak bagus, tapi saya tetap ngungkapin lah gitu ke temennya gitu. Dan oleh temennya juga udah bilang, kamu kan udah punya Cewek. iya udah punya cewek gimana gitu, tapi nggak apa-apa. Oh kayak gimana ya, ngerayu gitu. Ya. Udah gitu terus ya gitulah mas. Ya, terus Anda menyesal nggak atas perbuatan Anda yang seperti itu? Ya saya menyesal. Menyesal. Saya sering kepikiran terakhir ini. Sering kepikiran. Coba tarik nafas dulu, bisa ditenangkan dulu, jangan terlalu bersedih. Iya mas. Ya, tarik nafas, buang, ya seperti itu. Anda sepertinya merasa sedih ya. Iya. Ya, saya bisa merasakan apa yang Anda rasakan. Soalnya kasihan gitu. Kasihan. Banyak korban gitu, perempuan-perempuan di luar sana dari saya sendiri. Jangan dipaksakan dulu, coba Iya. tenangkan diri Anda dulu. Nanti kalau sudah siap untuk berbicara, bisa dilanjut lagi berbicaranya ya. Iya. Bisa di freshkan lagi pikiran Masnya. Kayak gitu. Saya memahami perasaan Masnya. Sudah lega. Iya, lumayan. Lega. Itu merupakan salah satu teknik relaksasi untuk menenangkan pikiran Masnya ya. Tapi setelah melakukan hal seperti itu dalam jangka waktu yang cukup lama ya, cukup lama. Iya. Iya. Ada nggak rasa penyesalan dari Masnya sendiri kayak gitu loh? Ya, menyesal. Menyesal. Iya. Orang tua tahu Mas seperti itu? Enggak.
Enggak. Jadi menurut Mas itu salah satu sifat yang baik atau yang buruk? Buruk sih mas. Buruk. Iya. Nah, coba kan Masnya ini apa ya, berhubungan dengan pasangan ya gitu kan, mempermainkan wanita, dari pasangan satu pindah ke pasangan yang lain kayak gitu ya. Nah mungkin Masnya memiliki pilihan yang lebih baik selain hal yang bisa dikatakan tanda kutip jahat itu ya. Mungkin Masnya punya cara yang lebih baik daripada hal seperti itu? Mungkin saya harus ngestop yang Hmm, hal-hal yang sudah pernah saya lakukan Ya. seperti itu. ya. Itu kan ibaratnya bisa dikatakan sebagai perselingkuhan ya. Perselingkuhan Nah itu. mungkin yang lebih baik Masnya bisa dipikirkan lagi. Mungkin seperti apa yang menurutnya itu baik, bisa disampaikan aja. Mungkin saya harus bisa apa ya, menerima kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan saya sekarang, karena saya biasanya tuh muncul kayak gitu karena lah yang sama saya tuh kayak gimana, terlalu posesif ataupun terlalu ngatur gini-gini, jadinya ada timbul rasa udahlah mau cari yang lain aja gitu. Mungkin harus bisa lebih sabar menerima kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan saya. Ya, jadi bisa dikatakan sebagai pasangan yang mencoba untuk setia ya. Iya. Gitu. Menurut Mas, setia itu merupakan pilihan yang baik atau bukan? Gimana? Setia itu merupakan pilihan yang baik atau bukan dari perilaku yang sebelumnya Mas lakukan seperti itu? Iya, itu perilaku yang baik, setia itu Baik ya. harus ada di setiap pasangan. Ya. Ya, saya memahami apa yang dulu Mas lakukan ya, apa yang dulu Mas rasakan. Ya mungkin sekarang Masnya memilih untuk berubah dari perilaku yang mungkin tidak baik menjadi perilaku yang dikatakan sebagai perilaku yang baik ya. Ya, Masnya bisa memulai itu sekarang, bisa Mulai yang gimana? memulai menjadi laki-laki yang lebih baik. Insya Allah bisa mas. Apa langkah yang akan Mas lakukan? Mungkin saya harus refleksi dulu ya. Iya. Kayak udah stop dulu, tenangin, di freshin gitu pikirannya biar nggak ngelakuin seperti itu lagi. Ya, pokoknya jangan sampai itu terulang lagi ya Mas. Dan saya yakin Masnya itu memiliki potensi diri yang lebih baik, dan jangan sampai potensi Mas itu disalahgunakan dengan apa namanya, kayak menjadikan perempuan itu sebagai mainan seperti itu. Karena masih banyak lagi waktu yang harus Mas lakukan mengenai perilaku-perilaku yang lebih baik lagi ya. Untuk saat ini Masnya bisa memulai menjadi laki-laki yang lebih baik. Iya bisa mas, Insya Allah bisa untuk berubah jadi lebih baik. Tadi kan Masnya itu ya akan menceritakan bagaimana langkah awal menjadi laki-laki yang lebih baik gitu kan. Apakah ketika Masnya melakukan itu sudah sudah ada persiapan sebelumnya? Belum, cuma masih dalam pikiran doang sih. Dalam pikiran doang. Iya. Tapi akan dilaksanakan ya. Iya. Itu merupakan pilihan yang terbaik buat Masnya kayak gitu ya. Jadi Masnya fokus saja pada masalah saat ini dan selanjutnya. Jangan memikirkan masalah yang sudah lalu-lalu. Jadi Masnya fokus pada masa saat sekarang dan di sini. Jadi di sini Masnya ingin berubah dan menghilangkan perilaku-perilaku yang sudah Masnya lakukan yang sebelum-sebelumnya. Iya mas. Maksudnya tadi seperti murung apa yang sebenarnya dipikirkan, yang masih dipikirkan sama Masnya? Mas ya gimana ya, kayak masih takut aja gitu. Takut. Iya, terus stres pikiran setiap kali mau tidur, kepikiran kayak
Soalnya dulu juga pernah gitu kan, kayak lagi nongkrong tiba-tiba dilabrak sama kakaknya dari sana. Iya. Karena udah melakukan hal yang seperti itu. Iya. Mas melakukan hal seperti itu apakah sebelum-sebelumnya karena ada yang mempengaruhi faktor-faktor yang masa kanak-kanak lah ataupun masa-masa yang lalu sehingga masnya perilaku saat ini tuh yang kemarin-kemarin itu jadi seperti itu? Mungkin karena dari teman-teman juga kayak udahlah ayo gas aja yang itu, seperti itu. Kayak gitu ya. Iya. Itu sejak kapan mas yang kayak gitu mas? Dari sejak SMA. SMA. Iya. Sekarang mas sudah menginjak umur 25 tahun ya. Iya. Jadi memang sudah cukup lama ya yang mempengaruhinya itu ya. Iya. Tapi sekarang masnya coba pikirkan bagaimana konsekuensi dari perbuatan yang seperti itu. Dan tentunya nggak baik sih. Nggak baik. Iya. Dan ketika masnya berani berubah dari masa lalu yang memang dibilang kelam ya, kira-kira apa saja yang akan mas dapatkan ketika masnya mencoba untuk berubah menjadi lebih baik? Coba diulangi pertanyaannya mas, agak nggak fokus gitu. Coba masnya relaksasi dulu, metode yang tadi saya sampaikan bisa diulangi lagi. Ya, saya ulangi ya. Iya, Mas. Sudah siap? Siap. Ya. Ketika masnya sudah berani memulai untuk menjadi lebih baik, hal-hal apa saja yang kiranya akan mas dapatkan? Ya seperti masnya akan mendapat dukungan dari teman-teman yang baik, akan mendapatkan emosional yang baik juga. Ya mungkin seperti itu mas, jadi kedepannya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya langkah awal juga saya akan mencari teman-teman yang yang baik-baik juga seperti itu. Soalnya untuk yang pengalaman-pengalaman sebelumnya ya seperti itulah sudah pernah Ya, saya katakan tadi. jadi intinya masnya sudah berani ya Iya. untuk memulai hal yang baik. Iya. Ya. Masih bingung atau bagaimana mas? Udah mulai ya tenang lah. Udah mulai tenang. Iya, nggak seperti sebelumnya. Soalnya kalau sebelumnya kayak nggak ada tempat buat cerita seperti Nggak apa cerita. Iya, cuma mendem sendirian gitu. Apa yang dirasakan ketika mas mendem sendirian? Gelisah, pusing, dan apa ya? Ya kayak orang gila gitu sih. Kayak ngelamun di depan. Kuliah terganggu juga. Iya, kuliah terganggu. Kayak gini juga udah umur 25, kuliah ke Akhirnya nikah ya mas. Iya, betul. Aduh. Kayak gini pasangannya nggak ada. Soalnya ya ngelihat pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Ya, saya yakin ya masnya bisa melewati semua ini dengan melupakan, bukan berarti melupakan tapi jadikanlah masa lalu masnya sebagai pelajaran. Jangan jadikan masa lalu sebagai acuan untuk melanjutkan hidup masnya kayak gitu ya. Iya mas. Jadi merasa lebih bahagia sekarang ya. Iya, lebih lega juga. Karena saya melihat muka masnya tuh kayak ada tarikan benang di sini loh kayak gitu. Iya, Kayak betul, gitu. Mas. Tampak mukanya makin bahagia gitu loh, kelihatan aja gitu orang-orang bahagia. Sama tadi pas berangkat sini kan tadi murung banget itu kan ya. Iya. Karena udah cerita juga sih, udah bisa melepaskan perasaan-perasaan yang sudah dipendam sebelumnya. Jadi plong gitu ya. Iya. Ya. Jadi makanya sudah berani melepaskan semua yang jelek-jeleknya kayak gitu ya. Iya. Mulai sekarang. Mulai sekarang ya. Hmm. Tapi saya bisa memahami juga ya, ketika masnya itu melakukan hal seperti itu, mungkin itu faktor dari tekanan masa lalu ya, dari teman-teman akhirnya menjadi terbiasa gitu kan. Mungkin itu disebabkan oleh apa namanya, bisa dibilang kayak mungkin itu kebutuhan buat masnya ya, tapi itu di luar batas
di luar batas di kehidupan ya gitu ya. Jadi itu memang benar-benar tidak bagus untuk kehidupan masnya ya gitu ya. Jadi jangan sampai hal seperti itu terulang kembali. Ya, siap mas. Dari tadi sepertinya masih pengen cerita ya tentang ini bersifat rahasia. Sudah saya sampaikan tadi di awal, ini bersifat rahasia. Jadi masnya jangan merasa sungkan untuk bercerita dengan saya. Saya jamin kerahasiaannya. Di sini juga kan gak ada siapa-siapa, cukup saya dengan masnya. Kan itu ada semut mas kayak gitu ya. Iya sih. Mereka Ya. juga nggak bakal paham. Karena sebenarnya kalau orang tua memang belum tahu ya untuk masalah ini, tapi untuk kakak-kakak saya udah pada tahu gitu. Tahu. Iya, saya seperti itu, dan juga teman-teman juga udah pada tahu kayak, jangan sama dia deh, karena soalnya dia ya gitulah, cewekan banget. Saya banget. Iya, dan di rumah juga ada dorongan, selalu ditanya kapan nikah, gini kapan ceweknya diajak sini, pengen dong kenalan sama orang tua. Sedangkan saya ngelihat dari ya pengalaman sebelumnya saya seperti itu sih. Ya. Mungkin ketika orang tua berbicara seperti itu bisa dikatakan mohon maaf ya mas, itu tidak menyukai apa yang mas lakukan. Tadi kan masnya sudah bilang mau berubah gitu ya. Jadi menurut masnya gimana perasaan orang tua ketika orang tua masnya tahu mas itu bakal berubah? Tentunya nggak akan suka sih. Iya. Ketika masnya berubah pun orang tua nggak akan suka. Berubah yang menjadi lebih baik seperti itu. Iya. Itu suka. Iya. Saya bangga sama masnya. Semoga bisa terus konsisten ya mas. Iya, amin. Ya. Kalau dari masnya sendiri ada saran nggak buat saya seperti itu, ataupun motivasi dorongan gitu? Ya. Jadi buat masnya ya, pesan dari saya, jangan malu ketika berinteraksi dengan siapapun, jangan malu ketika berinteraksi dengan keluarga ataupun orang tua. Buktikan bahwa mas yang sekarang itu bukan mas yang masa lalu. Mas yang sekarang adalah mas yang lebih baik. Mas Danendra, bukan Danendra yang dulu. Itu sebutan dulu siapa ya tadi, saya lupa. Gimana? Sebutan pas suka main cewek siapa ya dulu ya? Oh, Hendro mas. Oh, Hendro. Ya, jangan sampai orang itu mengenal kamu sebagai Hendro lagi, tapi sebagai Danendra gitu ya. Iya. Ya mungkin itu yang bisa saya pesan, yang bisa saya sarankan buat masnya. Semoga masnya bisa konsisten ya menjadi pria yang lebih baik. Iya, amin mas. Ya barangkali sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, masnya ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Mungkin cukup mas untuk dari saya. Kalau besok saya kesini lagi boleh nggak, kalau memang lagi budet gitu otaknya? Sesuai prosedur yang ada di lembaga ini, yang ada di lembaga kami, mungkin masnya bisa mengikuti prosedur-prosedur yang sudah tertulis ya. Iya, baik. Tadi kan masnya sudah janjian dalam satu sesi, karena mungkin kurang nanti bisa menghubungi saya saja gitu ya. Baik. Ya mungkin mas kita sudah pertemuan 20 menit ya. Jadi kita sampai di sini saja ya. Iya. Ya semoga kita bertemu lagi di lain hari ataupun di sesi lainnya mas. Iya. Terima kasih. Iya. Semoga cepat bisa berubah ya mas. Iya. Lebih Terima baik. kasih juga atas masukan-masukan dan saran buat Iya. saya. Baik. Ya. Terima kasih kita Ya. Ya silakan.